Hello global people, welcome to Cipot, let's bring it on. Jumpa lagi nih sama aku Cantika di podcastnya Minial IT, World Go by IT, Entrepreneurship dan tentunya edukasi IT. Nah, di sini siapa nih yang suka sakit? Pasti nggak ada kan? Nih, kalau misalnya kita sakit tuh ya, jadi kerjaan kita tuh terhambat. Kayak misalnya kita tidur tuh nggak enak, makan nggak enak, bangun nggak enak. Jadi semua itu serba nggak enak gitu. Apalagi ya kesehatan tubuh kita itu kan adalah suatu kunci utama untuk meraih kesuksesan. Kan nggak enak dong. Ntar misalnya kita udah sukses tapi kita dibarengi dengan kondisi fisik yang kurang sehat. Nih ngomong-ngomong kesehatan nih ya, aku mau ngajak kalian nih buat ngebahas tentang communicable dan non-communicable disease. Udah pernah dengar belum sebelumnya? Ya udah yuk kita bahas aja. Apa sih communicable dan non-communicable disease itu? Jadi communicable itu disebut juga sebagai penyakit infeksius, merupakan berbagai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan yang dapat menyebar secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lainnya. Untuk yang kedua, non-communicable disease adalah penyakit yang tidak menular. Jadi adalah suatu kondisi medis atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi sehingga penyakit tersebut tidak ditularkan atau disebarkan dari manusia ke manusia yang lain. Sehingga non-communicable itu dianggap penyakit yang tidak menular, tapi menjadi penyebab kematian paling banyak bagi masyarakat. Global people, pernah nggak sih kalian dengar kata-kata mencegah lebih baik daripada mengobati? Jadi global people, Cantika kasih tahu ya gimana sih cara pencegahan dari communicable dan non-communicable. Untuk communicable tersendiri itu kita bisa mengurangi kontak fisik, habis itu memakai masker, menjaga jarak, dan menutup mulut dan hidung kita ketika kita lagi bersin atau batuk. Sedangkan kalau misalnya non-communicable itu dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, meminum cukup air. Habis itu macam-macam communicable itu ada apa aja sih? Yang pertama ada demam berdarah Dengue. Itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang tumbuh dalam nyamuk Aedes aegypti. Pasti kalian udah pada denger lah ya nyamuk ini. Nah, penyakit ini tuh termasuk dan tergolong penyakit yang ganas, mematikan, dapat menyerang manusia, baik anak-anak maupun dewasa. Yang kedua ada malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan bibit penyakit Plasmodium yang merusak sel darah merah pada tubuh manusia. Penyakit ini tuh ditularkan kepada manusia melalui nyamuk anopvirus yang menyebabkan rusaknya dan melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga penyakit-penyakit lain itu dapat dengan mudah untuk menyerang tubuh manusia. Habis itu ada cacar air. Cacar air itu adalah infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Virus ini tuh dapat kembali aktif, dapat kembali bangun, dan dia tuh bakal nyebabin tuh ruam-ruam dan menyakitkan tahu guys. Bisa juga disebut dengan herpes zoster. Yang selanjutnya itu ada HIV atau AIDS. Itu tuh virus yang menyebabkan rusaknya dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, aku nih mau ngebahas lebih lanjut nih tentang HIV dan AIDS. Nah, HIV AIDS itu adalah terjadinya kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui ya teman-teman, HIV AIDS itu tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV itu akan menetap dalam tubuh kita seumur hidupnya. Meskipun belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup si penderita. Nah, gejala HIV dan AIDS itu ada kebanyakan penderitanya itu mengalami flu ringan selama 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu-nya itu bisa disertai dengan gejala lain yang dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu-nya itu membaik, gejala lainnya mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun ya, meskipun virus HIV-nya itu terus-menerus merusak kekebalan tubuh si
penderita sampai HIV itu berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Jadi untuk penyebab dan faktor resiko HIV dan AIDS itu adalah penyakit HIV itu disebabkan oleh virus HIV sesuai dengan nama penyakitnya ya. Bila tidak diobati sih mungkin HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Habis itu untuk penularan HIV-nya itu bisa terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, transfusi darah, dan melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Untuk pengobatan HIV dan AIDS itu bisa berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV ini bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Habis itu pencegahan yang kedua itu ada tidak melakukan hubungan seks atau pergaulan bebas sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik ya. Habis itu mendapat informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, pengobatan, dan terutama anak remaja. Kita balik lagi nih ke non-communicable. Nah, untuk non-communicable itu bisa terjadi karena ada faktornya yang dikendalikan atau modifiable risk factor dan faktor yang tidak dapat dikendalikan atau unmodifiable risk factor. Contohnya itu ada kanker. Kanker itu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam bagian tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Jadi untuk global people lebih menjaga kesehatan, makan yang teratur, minum air yang cukup, menjaga jarak, memakai masker bila keluar-keluar, dijaga ya tubuhnya karena yang tadi Cantika bilang itu kesehatan itu adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Mungkin itu aja ya yang bakal Cantika bahas di pembicaraan kita kali ini. Makasih ya udah mau nemenin Cantika. Kalau gitu, see you next time. Jipot, let's bring it on!